Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, petani karet merupakan salah satu penopang ekonomi di banyak daerah termasuk juga di Sumatera Selatan. Namun saat ini muncul tantangan besar di mana jumlah atau luasan lahan karet di Provinsi Sumatera Selatan ini sudah semakin berkurang karena alih fungsi menjadi perkebunan sawit, lalu juga sayur dan lain sebagainya. Dan semakin sedikit juga generasi muda yang tertarik untuk meneruskan profesi sebagai petani karet. Nah, disinilah pendidikan vokasi memiliki peran yang strategis. Bagaimana perannya, bagaimana pendidikan menjawab peluang dan juga tantangan dari sisi ini kita akan bahas bersama Kepala SMK Negeri 1 Gelumbang Kabupaten Muara Enim, Bapak Burhanuddin SPMSI. Assalamualaikum Pak Burhan. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Pak Burhan sudah berkenan hadir. Dan hari ini temanya sangat menarik ya Pak, regenerasi petani karet dari bangku sekolah. Nah, mungkin banyak yang belum terlalu memahami bahwa sebenarnya SMK juga ada untuk mengembangkan dari sisi pertanian seperti ini ya Pak ya. Jadi bukan hanya untuk fokus di dunia industri saja. Kita akan bahas selengkapnya dalam Zona Tani hari ini dan Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454. Saya akan ke Pak Burhan lagi nih. Pak Burhan, bagaimana Bapak mungkin melihat persoalan terbesar ya Pak ya dalam regenerasi petani karet untuk di kondisi saat ini yang dimana dunia ini juga sudah semakin modern seperti itu. Ya, baik. Sekarang memang isu tentang perkaretan, baik isu global, isu nasional, bahkan isu di wilayah kita, itu cukup menarik. Di mana di saat-saat kondisi seperti ini, ya banyak sekali polemik yang dihadapi khususnya di petani karet. Iya, ya, betul. Mungkin ada fluktuasi harga, penurunan jumlah populasi karet secara menyeluruh ya. Nah, itu banyak sekali. Dan sebenarnya populasi tanaman karet ini ya merupakan tanaman yang memang menjadi sumber hajat petani khususnya di daerah ya, di pedesaan. Jadi Indonesia ini kan ada 90% itu yang petani karet itu usaha perkebunan karet ini adalah dilakukan oleh petani. Nah, itu di Indonesia ini. Iya, betul. Bahkan di Sumsel ini pembagiannya itu data pusat statistik di satu dekade katakan dari 2016 sampai 2020 itu karet itu diusahakan oleh rakyat itu 95%. Wow. Pengusaha karet itu rakyat ada 95%. 1%-nya pengusaha milik pemerintah. 4%-nya swasta. Begitu besar. Iya. Makanya kita sebenarnya kalau dilihat dari sini ya berarti potensi sekali. Iya, sangat pengembangan karet itu untuk menopang perekonomian rakyat. Betul, apalagi 95% ya Pak itu dilakukan oleh untuk di Sumsel saja itu. Iya, untuk di Sumsel saja, luar biasa. Apalagi memang sebenarnya sejak dulu juga sudah dikenal bahwa ya salah satu komoditi utama juga ya Pak untuk karet ini. Nah, bagaimana Pak Burhan juga melihat minat generasi muda nih Pak kalau seperti ini untuk menjadi petani karet yang mungkin apakah ini sebenarnya kalau dilihat sekarang ada kecenderungan menurun atau bagaimana progresnya? Ya, sebenarnya banyak faktor ya. Kadang-kadang kita generasi muda itu karena tidak kenal aja, belum kenal. Gitu. Iya. Banyak yang mengenal hanya teknologi. Sebenarnya potensi di karet itu cukup besar. Dan kalau mereka juga harus tahu sejarah. Anak-anak muda, generasi milenial itu sebenarnya harus dikasih tahu sejarah juga. Bahwa karet ini sebenarnya dari zaman Belanda. Iya, betul. Itu adalah untuk mata pencarian pokok masyarakat kita di pedesaan. Nah itu. Jadi ya kita juga ya, maaf ini saya sendiri. Ya, dari masa kecil sampai sekarang artinya hidupnya dengan karet ini berkecimpungnya di situ. Nah, itu. Betul. Dan bahkan kita hafal gitu, masih ingat fluktuasi harga karet tuh. Sejak dulu sampai sekarang gitu sampai sekarang, Pak ya. Gitu. Ya. Jadi memang Pak Burhan ini juga selain aktif di dunia pendidikan juga memang terjun langsung juga ya Pak ya di bidang ini. Jadi memang sudah sangat memahami juga bagaimana sebenarnya
mungkin potensinya atau peluang dan juga tantangannya di bidang perkebunan karet ini sendiri. Nah, kalau Pak Burhan melihat juga sebenarnya siapa nih Pak menurut Bapak yang paling bertanggung jawab dalam melahirkan atau meregenerasi petani karet yang inovatif dan juga modern di Sumatera Selatan? Ya, bagi kami, ya, karena kita adalah salah satu sekolah menengah kejuruan yang membidang ini. Ya, jadi sejak tahun 94 SMK Gelombang itu jurusan kalau dulu ya, program studi, kalau sekarang konsentrasi, ada tanaman perkebunan. Agribisnis tanaman perkebunan kalau sekarang. Kalau dulu budidaya tanaman perkebunan. Sekarang konsentrasi khusus konsentrasinya ke agribisnis tanaman perkebunan. Ya, kalau komoditi ya salah satunya komoditi sawit, komoditi karet, kopi. Nah, kalau yang potensial di daerah Sumsel. Iya, potensinya itu ya Pak, memang karet, kopi, dan luar biasa. Nah, itu karena Bapak juga sudah menjelaskan bahwa ini adalah salah satu sekolah yang memang fokus tadi ya di agribisnis perkebunan. Betul. Seperti itu. Nah, melihat dari mungkin lulusan-lulusan sebelumnya itu seperti apa saat ini? Apakah memang mereka sudah sangat fokus juga terhadap pertanian atau perkebunan seperti itu? Pak, boleh mungkin diceritakan juga nih kepada pemirsa. Ini pengalaman kita di sekolah, bahwa di sekolah SMK pertanian itu sebenarnya awal-awalnya kalau mereka belum kenal, itu merasa bahwa orang yang tidak tahu, sekolah pertanian ini sekolah yang rendah, gitu. Program yang rendah, terus pekerjaannya nanti pekerjaan rendahan lulusan pertanian, padahal tidak. Bagi yang tidak tahu seperti itu pikirannya. Karena belum kenal. Nah, tugas kami di sekolah pada tahun pertama itu membangun minat dulu, karena tidak semuanya minat. Iya. Tapi di SMK pertanian khususnya, kalau dia sudah memilih, kalau untuk sekarang, itu untuk sekarang ini pada tahun kedua kita alihkan ke konsentrasi. Kalau di tahun pertama itu masih umum. Oh, masih pembelajaran masih umum ya? Dia agribisnis tanaman. Nanti begitu kelas 11 tahun kedua dia dialihkan. Bisa ada agribisnis pembibitannya perbenihan dan pembibitan. Ada juga tanaman perkebunan, bahkan ada juga pangan dan hortikultura. Tapi kita cuma ada 2, perkebunan dan perbenihan dan pembibitan. Nah, jadi pada saat tahun pertama itu tugas kita yang berat, membangun minat dulu. Minatnya dulu. Nah, tetapi kalau di SMK Gelombang, ya memang membangun minatnya, ya kalau anak yang sudah memilih itu rata-rata anak-anak dari daerah. Iya. Dari daerah dan mereka sudah familiar dengan kegiatan itu. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana menguatkan dan memotivasi. Iya, betul-betul. Menguatkan memotivasinya ini jadi tantangan. Bahkan prakteknya mereka sudah terbiasa gitu. Misalkan manen ya, nyadap karet itu mereka sudah terbiasa. Bahkan mereka sudah terbiasa memelihara karet, pupuk dan sebagainya. Tinggal bagaimana kita menanamkan, memberikan pendidikan, pelatihan yang lebih kompeten, mempersiapkan generasi ini lebih dari orang tuanya. Iya, lebih dari menjadi petani karet yang tadi inovatif dan juga modernnya sesuai dengan zamannya gitu ya Pak ya. Betul. Wow, luar biasa. Artinya sebenarnya yang masuk ke SMK ini juga bukan yang 100% mungkin mereka tidak memahami. Mereka sudah mengenal ya Pak ya, sudah mengenal, tapi bagaimana tantangannya SMK 1 Gelombang ini untuk membangkitkan minatnya, mungkin untuk bisa meneruskan usaha dari orang tuanya juga seperti itu. Nah, kalau Bapak melihat ini juga pendapat dari Pak Burhan, kenapa sebenarnya sekolah kejuruan saat ini itu juga wajib untuk ikut terlibat Pak dalam melahirkan petani yang modern. Jadi tidak hanya berfokus, kalau dulu kan Pak SMK itu fokusnya dunia industri saja seperti itu. Nah, kalau sekarang tuh kenapa sih SMK itu harus juga fokus ke dunia pertanian atau perkebunan seperti ini? Kita harus fokus ke pertanian. Karena apa? Secara istilahnya secara historis, memang kita negara agraris. Iya, betul. Secara historisnya begitu. Dan potensi alam kita di situ. Nah, daya dukungnya cukup di situ. Iklimnya juga mendukung. Jadi, dan terutama karet ini, masalah budidaya karet. Nasional ini kita ini masuk negara terbesar kedua di dunia penghasil karet. Kita masih di bawah Thailand ya. Iya, masih di bawah yang peringkat pertama Thailand. Nah, itu. Nah, ini harus yang ketiga itu Vietnam. Nah, jadi potensi kita masih cukup besar. Ya. Hanya sekarang
ya satu teknologinya harus kita perkuat. Iya, betul. Ya. Kemudian daya dukung pemerintah. Ya. Nah, kalau daya dukung pemerintah, kalau membangun SMK pertanian, artinya mendongkrak sumber daya di SMK pertanian, itu cukup potensial. Kenapa? Lulusan SMK pertanian, khususnya tanaman perkebunan, mereka bekerja di industri-industri perkebunan. Dan kalau kita arahkan juga ke wirausahawan. Wirausahaan bidangnya tanaman perkebunan. Nah, karena apa? Melihat situasi saat ini, yang potensi, yang bisa mengangkat hajat petani, yang bisa menghasilkan devisa besar, kok kita tidak proaktif gitu. Iya. Tahun 2023-2024 pasokan devisa dari karet itu sampai 40 triliun setiap tahun rata-rata ya. Iya. Nah, itu. Nah, saya sebutkan tadi di Sumsel itu 95% orang petani karet. Nah, itu. Dan ini kondisi saat ini, ya, ini kita cukup bahagia hari ini bisa ketemu ya, Pak, dengan membahas masalah karet. Betul. Kenapa? Saya cukup bahagia datang ke sini dengan temanya karet generasi ke depan. Kenapa? Di saat ini petani gembira karena ada kenaikan harga karet. Iya, betul, ada kenaikan harga. Nah, dan kita harus juga jeli kalau karet harganya naik, kalau turun ya seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, sekarang harga karet meningkat, ya memang dampak ya kenaikan dolar juga ya. Iya. Nah, sekarang ini harga karet itu kan untuk indeks global itu sampai 2,34 US dollar. Wow. Kalau kita ini kan setarakan itu sekitar 42.000 per kilogram. Iya. Itu harga internasional. Kalau 42.000 kilogram ya wajar saja sekarang di atas 20.000 harga karet di daerah. Dengan kadar karet kering yang cukup tinggi. Oke, artinya sekarang itu peluangnya lagi sedang sangat-sangat besar gitu ya Pak ya. Tapi sebenarnya kalau melihat anak-anak muda atau generasi muda itu yang bikin apa ya, mager ya Pak ya, mager dalam tanda kutip, magernya untuk terjun atau menjadi petani karet sebenarnya apa sih Pak? Apakah karena kan padahal sebenarnya mereka tahu caranya karena mungkin sudah melihat orang tuanya gitu Pak. Sebenarnya apa sih Pak? Mungkin apakah karena era sekarang jadi mereka sudah lebih tertariknya sama yang lain, padahal mereka nggak tahu nih ini juga ada peluang besar nih sebenarnya di dunia perkebunan karet saat ini. Sekarang edukasinya yang paling penting. Edukasinya yang paling penting. Kalau kami sebagai insan pendidikan, khususnya yang mengelola vokasi, khususnya bidang kejuruan pertanian, itu tugas kita. Nah, bagaimana memacu, memotivasi anak-anak yang belajar di bidang agribisnis, khususnya tanaman perkebunan ini, ya, mereka satu kita berikan sesuai dengan kondisi saat ini, itu pembelajarannya bermakna. Iya, dengan bahwa jangan hanya kita memberikan pembelajaran, pendidikan, pelatihan, sekedar meloloskan tugas atau mencapai hasil pencapaian nilai. Tapi pembelajaran itu harus bermakna. Harus bermakna. Kalau dia belajar di sekolah, pulang ke rumah, dia sudah bawa oleh-oleh dengan orang tuanya. Itu namanya pembelajaran bermakna. Misalkan seperti saya ngalami. Dulu saya masih sekolah, itu saya biasa itu nyadap karet itu ya. Yang terakhir saya alami nyadap karet itu pada saat kuliah tahun pertama, pada saat libur. Tapi saya belum begitu memaknai seperti apa. Dengan belajar, dengan mempelajari tentang karet, oh ternyata potensi besar. Iya. Kenapa tidak? Kalau orang sudah melakukan ya sebenarnya itu enak gitu. Iya. Enak. Kemudian sebenarnya kalau sudah menggeluti bidang pertanian itu rasanya kita itu tidak bakal susah lah kalau untuk sekedar untuk mencari nafkah gitu. Kalau sudah kita membidang itu. Banyak peluang-peluangnya. Peluang-peluangnya yang luar biasa ya Pak. Potensi sekali. Potensi sekali. Nah ini kan sekarang sebenarnya anak-anak didiknya Pak Burhan ini adalah anak-anak Gen Z. Ya Pak. Betul. Dan kita semua juga tahu nih tantangannya untuk menghadapi Gen Z itu seperti apa sih. Karena mereka biasanya punya pendapat tersendiri nih. Saya maunya mendingan kayak gini aja. Atau saya punya pendapat sendiri dan lain sebagainya. Nah mungkin bagaimana nih Pak tantangannya menghadapi, atau tadi saya pengen tahu best practice-nya bagaimana Bapak dan juga tim di SMK Negeri 1 ini
bisa membangkitkan semangatnya. Contohnya seperti apa sih memotivasinya itu? Tapi Ya. jangan dijawab dulu Pak Burhan, kita Ya. akan break dulu. Pemirsa tetaplah Masih. bersama kami. Zona Tani akan kembali usai jeda berikut. Masih. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Zona Tani, masih membahas tema kita hari ini, yaitu regenerasi petani karet dari bangku sekolah bersama Pak Burhanuddin, Kepala SMK Negeri 1 Gelumbang. Nah Pak, ini tadi kembali lagi pertanyaan saya sebelum kita jeda, bahwa anak-anak didik dari Pak Burhan dan juga guru-guru di SMK Negeri 1 ini kan adalah anak-anak Gen Z zaman sekarang. Bagaimana Pak sebenarnya cara-cara yang dilakukan mungkin untuk memotivasi atau menumbuhkan minat itu sendiri, karena tadi kelas 10 itu adalah kita untuk menumbuhkan minatnya mereka dulu gitu ya Pak. Ya. Di situ kita harus terapkan pembelajarannya, satu dia harus memahami. Ya. Jadi dia yang akan dipelajari itu dia paham. Iya. Yang kedua, pembelajaran itu yang kita berikan itu bermakna, yang saya sebut tadi. Itu paling penting, bermakna. Sehingga apa yang dia lakukan itu, kalau misalnya apakah secara praktek maupun teori, itu tahu bahwa ini pembelajaran ini bermakna, cukup bermakna. Nah kemudian yang satu ini, yang jarang mungkin yang kita tidak bisa, mungkin kadang-kadang tidak bisa diterapkan oleh semua orang. Pembelajarannya harus mengembirakan. Iya, harus menggembirakan. Itu untuk membangun minat di awal ya. Jadi pembelajaran ini memberikan pemahaman, ya, kemudian bermakna dan mengembirakan. Jadi meskipun ini levelnya anak SMK, tidak jauh beda juga dengan anak-anak pelajar SD. Dia harus mengembirakan pembelajaran. Iya. Kita bikin menarik. Betul. Nah, makanya guru juga harus kita siapkan dengan kreatif profesional, ya Pak ya. harus kreatif. Betul. Karena Iya, biasanya kalau belajarnya mereka asik dan happy, itu insya Allah ilmunya juga akan cepat nempel ya Pak ya, akan lebih gampang nempelnya juga. Nah ini kan kalau tadi mungkin prosedurnya nih Pak di SMK Negeri 1 di kelas 10 mereka dikenalkan. Lalu bagaimana pembelajaran pada saat kelas 2, apa yang diterapkan, ataukah materi-materinya apakah sudah banyak berubah gitu Pak mengikuti zaman kita saat ini? Ya, materi pembelajaran yang dilakukan di kelas 11 itu artinya sudah ke hal-hal yang praktis. Ya, ini sudah hal-hal yang praktis. Ya, capaian pembelajarannya juga hal-hal yang sudah memang sesuai dengan konsentrasi keahlian yang dia pilih. Iya. Nanti kan begitu menjelang kelas kelas 11, anak-anak ini sudah dipilih, disesuaikan dengan minat dan bakatnya. Fungsi tugas guru itu mengamati, menilai sikap pada saat anak belajar di kelas 10, sehingga itu jadi bahan pertimbangan untuk menempatkan di posisi konsentrasi mana anak ini yang lebih tepat. Iya, begitu itu juga tadi yang agribisnis dan tanaman perkebunan juga yang seperti itu ya Pak ya, jadi tidak hanya teori saja. Sehingga pada saat kelas 11 itu sangat minim lah anak itu akan balik kanan, tidak suka dengan pelajaran atau ingin berhenti. Kecuali dia ada, kadang-kadang kalau anak itu berhenti, tidak mau sekolah itu kadang-kadang problemnya banyak sekali. Iya. Mungkin bahkan rata-rata problemnya sudah dari rumah, bukan karena minat belajar. Di sekolah ya Pak ya, jadi memang mungkin ada background permasalahannya tersendiri biasanya. Tapi kalau yang memang mereka dari awal sudah memaknai, kemudian di kelas 11 yang memilih dengan pilihan mereka sendiri secara sadar, biasanya bertanggung jawab ya Pak ya mereka dengan pilihan mereka. Nah, untuk di SMK ini sendiri kan biasanya juga dikenal ada PKL atau praktek kerja lapangan. Masih sama ya Pak ya, sekarang sebutannya juga masih PKL. Nah, untuk yang di agribisnis teknik perkebunan ini yang memang untuk tujuan utamanya adalah juga memang untuk petani karet seperti itu. Nah, bagaimana sih Pak penyalurannya atau mungkin praktik di lapangannya seperti apa adik-adik ini? Untuk praktek lapangan, untuk sekarang praktek kerja lapangan sudah menjadi suatu mata pelajaran. Dia dituntut 1 semester itu di industri.
Ya, di industri Iya. atau di UMKM, ya, atau di instansi-instansi yang memang membidangi ini. Nah, sehingga anak-anak kita tempatkan PKL-nya ini sesuai dengan konsentrasi keahliannya tadi. Umpama tadi yang bidang perkebunan. Iya. Ya. Ada yang kita tempatkan di perusahaan perkebunan, bisa kelapa sawit, bisa juga karet, bisa tebu. Nah, PKL ini satu pembelajaran di satu semester yang mereka harus alami di industri. Iya. Wajib. Wajib ya, Sekarang Pak, ya? wajib. Nah, itu. Dan ini guru juga bukan sekedar mengantar, mengawasi, mendamping. Guru di situ menuntun. Jadi kita siapkan satu guru pembimbing dari sekolah, instruktur dari industri. Iya. Ini kolaborasi. Oh. Industri menyiapkan instruktur, sekolah menyiapkan pembimbing, sama peserta PKL murid kita tadi. Jadi tiga ini harus berkolaborasi. Komponen utama ya, Pak, Iya, ya, supaya bisa betul. terjalan dengan baik. Nah, untuk SMK Gelombang, penerapan PKL dilakukan di semester 6. Semester 6. Itu bisa ke industri perusahaan swasta, BUMN, ataupun pengusaha kecil dan UMKM menengah. ya, Pak. UMKM. Jadi memang disalurkannya sudah ke berbagai gitu ya, dan sesuai dengan jurusannya seperti yang perkebunan atau ya tadi ya, Pak, ya, sudah mengetahui juga bagaimana di lapangan seperti itu. Nah, kalau untuk saat ini mungkin pihak-pihak mana saja yang menjalin kerjasama juga dengan pihak SMK gitu, Pak, untuk tadi supaya ya petani karet ini memang bisa benar-benar lahir dari SMK Negeri 1 dan juga dari sekolah-sekolah menengah kejuruan lain. Kita melakukan kerjasama menempatkan anak PKL itu satu dari khususnya karet ya, kita pembatasan di komoditas karet ya. Pengusaha bibit karet, penangkar bibit karet. Nah itu, supaya mereka juga paham bahwa atau sawit juga bisa ya. Iya. Nah, supaya mereka paham bahwa untuk menanam tanaman yang produksinya tinggi, potensial, itu diawali dari bibit. Iya, bibitnya harus berkualitas ya, Pak. Nah, itu supaya enggak kecewa gitu kan. Nah, terus industri atau perusahaan yang membuka perkebunan itu sendiri. Ya, misalnya perkebunan karet ya, atau perkebunan sawit. Iya. Ini yang melakukan langsung. Bahkan ada juga yang di pengolahannya. Gitu. Oke, jadi memang sudah melibatkan berbagai pihak betul. gitu ya, Pak, ya. Nah, kita sudah berbagai industri, kalau kita di Sumatera Selatan itu tersebar di beberapa kabupaten. SMK 1 Gelombang itu menempatkan anak-anak PKL bukan sekitar sekolah. Nah, jadi ada yang ke Musi Banyuasin, ada yang ke Oku, ada yang ada yang ke Lampung justru. Iya. Ada yang ke Pagar Alam yang memang sesuai dengan program keahlian. Nah, kecuali yang banyak di sekitar sekolah itu ada agribisnis ternak. Karena di lingkungan SMK 1 Gelombang banyak pengusaha ternak, khususnya Japa Kompit, ya, Caron Bokpan dan sebagainya. Oke, jadi memang benar-benar penyaluran dari praktik kerja lapangan ini sudah sesuai dengan dengan jurusannya masing-masing dan konsentrasinya, termasuk juga untuk yang tadi bagian perkebunan dan atau karet itu sendiri gitu ya, Pak, ya. Nah, kalau dari Pak Burhan melihat sebenarnya kondisi saat ini, kenapa sih, Pak, kolaborasi antara dunia pendidikan dengan dunia usaha ini juga sangat penting gitu, khususnya dalam pendidikan vokasi pertanian ini sendiri untuk ke depannya? Harus kolaborasi. Karena apa? Apa yang kita ajarkan itu sebenarnya yang kita programkan dalam pembelajaran itu kita awali dulu dengan kita matchkan dulu kurikulum kita. Jangan kita bikin kurikulum sendiri. Sementara di industri beda. Iya. Jadi kita ajak duduk bersama dulu orang industri. Kita mau bikin program atau kurikulumnya seperti ini, sesuai enggak? Nanti kan kalau kita susun sendiri tidak sesuai dengan kemajuan teknologi di industri kan. Iya, betul. Jadi kita ajak bersama. Susun kurikulumnya bersama, pembelajarannya bersama, di saat mereka suatu saat kita jadwalkan datanglah guru tamu. Orang-orang industri kita undang sebagai guru tamu. Lalu SMK 1 Gelombang sudah menerapkan itu setiap satu semester itu 50 jam orang industri harus masuk. 50 jam ya. Satu semester. Setiap program keahlian 50 jam orang industri harus mengajar di sekolah.
Nah, itu. Lantas supaya nanti industrinya ini pas pada saat mengajar, artinya kita sudah kurikulum tadi sudah kita susun bersama. Iya. Lantas PKL juga, PKL juga kita menempatkan anak PKL, industri kan sudah diajak bersama. Pada saat selain kurikulum, pada saat PKL kita susun juga program bersama di. Oh, penyusunan program dan kurikulumnya pun juga melibatkan dunia industri. Ya, mau PKL juga kita harus susun bersama programnya, sampai ke uji kompetensi. Karena pasti dibuat sesuai dengan kebutuhan di lapangan seperti apa gitu ya Pak ya. Jadi selalu anak PKL 6 bulan menjelang PKL dia harus uji kompetensi dulu di industri sebelum pulang. Iya betul, sebelum lulus ada uji kom ya Pak ya. Makanya hal yang menguntungkan bagi industri kalau PKL kita lakukan di semester 6. Sangat menguntungkan. Begitu selesai PKL dia enggak kebanyakan direkrut gitu. Oh, sudah direkrut sudah langsung direkrut. Pak ya? Nah, anak belum sempat ke sekolah karena memang sekolah sudah habis tugasnya gitu. Iya. Nah, itu. Sebenarnya industri sangat diuntungkan dengan Betul. PKL 6 bulan. Jadi ya. Mereka juga sudah bisa melihat nanti SDM-nya seperti apa ke depan dan mungkin kalau yang memang kompeten tadi juga bisa langsung ditarik gitu ya Pak ya. Nah berkaitan dengan kompetensi ini sendiri, nah sebenarnya kompetensi apa yang paling dibutuhkan nih Pak para calon petani karet khususnya di masa depan gitu untuk di wilayah Sumatera Selatan. Tapi jawabnya nanti Pak selesai kita jeda, pemirsa tetaplah bersama kami, Zona Tani akan kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Zona Tani. Kita kembali berbincang bersama Pak Burhan untuk tema kita hari ini itu regenerasi petani karet dari bangku sekolah. Nah ini Pak, kalau berbicara mengenai kompetensi, nah kira-kira sebenarnya kompetensi apa sih yang harus dimiliki para calon petani karet masa depan, khususnya untuk di wilayah Sumatera Selatan ini? Kompetensi yang harus dimiliki calon generasi petani karet itu satu, membibitkan tanaman. Membibitkan tanaman karet itu sendiri. Iya. Harus itu. Karena apa? Untuk saat ini kan orang kesulitan bibit. Iya. Kalau lulusan SMK punya kompetensi itu, dia bisa menyediakan untuk sendiri, untuk keluarganya, bahkan dia untuk bisnis, wirausaha. Iya. Kemudian dia harus kompeten dalam menyiapkan lahan. Kemudian menanam. Memelihara tanamannya itu sendiri, kemudian memelihara itu banyak ya, memelihara itu artinya membersihkan, menanam tanaman penutup tanah, atau melakukan penanaman semasa pra panen, tanaman belum menghasilkan itu dibudidayakan dengan teknologi. Jadi dimanfaatkan lahan karet itu sebelum produktif, bisa ditanam dengan tanaman palawija atau tanaman semusi. Itu teknologi yang harus mereka kuasai sebenarnya. Iya. Nah, mungkin kemudian misalnya memupuk, mereka harus tahu. Sekarang kan yang banyak kita saksikan sendiri, kebun-kebun banyak tidak produktif, hasilnya rendah. Kenapa? Pengetahuan orang-orang tentang memupuk kurang ya Pak. Di samping kita tidak bicara tentang sulit, kadang-kadang ada kesulitan pupuk ya. Nah, itu. Tapi kenapa kalau sulit pupuk, kenapa kita kalau orang-orang pertanian yang paham, kenapa kita tidak bisa produksi pupuk sendiri dengan pupuk hijau, pupuk buatan ya, buat sendiri. Nah terus mengendalikan hama penyakit. Nah itu ya Pak ya. Nah, ini kan tantangan. Sebab begini, di karet ini sekarang ini penyakit itu yang mendominan ada 3. Sekarang ini yang menurunkan produksi getahnya, lateknya. Satu penyakit daun, gugur daun. Rata-rata di Sumsel penyakit gugur daun karet ini banyak dialami. Itu salah satu penyebabnya jamur ya. Jamur itu oidium itu. Iya. Di samping penyakit itu didukung juga kondisi
cuaca kadang-kadang ya. Penyakit gugur daun ini kadang-kadang dia gugur daun, ganti, Iya. daunnya tidak tumbuh besar karena masih sakit. Oh. Nah, ini susah, harus pakai teknologi. Iya, betul. Apa pengendaliannya? Siapa yang mau nyemprot atau mengobati daun karet yang tinggi-tinggi? Iya, tinggi-tinggi. Artinya teknologi. Mungkin harus pakai drone, pengkabutan, dengan belerang dan sebagainya. Iya, iya. Nah, itu. Kemudian penyakit jamur akar putih. Jamur akar putih. Itu di bagian akar. Itu bisa menghabiskan kebun 15%. Wow. Iya. Bahkan bisa habis 50% kalau tidak ditanggulangi. Dan ini penyakit ini bisa dibawa dari tanah, bisa dibawa dari bibit. Oh, dari bibit justru Iya, begitu bisa. ya Pak dari awal. Umpama saya buat bibit, Iya, tadi tanahnya saya ambil dari yang sudah apa tertanam. dari atap, bibitnya saya tanam di ini di lahan yang bekas karet. Di situ ada sisa-sisa Jamur. penyakit jamur. Saya masukkan kantong plastik polybag ya, jual sama petani. Petaninya dibawa ke Oku sana atau ke Pagar Alam, Iya. kenalah penyakit di sana, bisa menghabiskan. Nah itu, jadi penyakit jamur, kemudian tadi penyakit Gugur daun. Ya. Nah kemudian ada juga ini penyakit di bidang sadap. Oh, pada saat proses penyadapan itu Kalau ada. yang tanaman produktif ya. Tanaman produktif. Nah ini di pemeliharaan perlu sekali kompetensi anak, kompetensi calon-calon pengusaha karet. Iya. Jadi jangan hanya bisa mengusahakan karet, karena kadang-kadang kalau pengusaha karet kan duitnya banyak kan, yang penting duitnya banyak gitu. Iya. Bisa usaha kebun-kebun, beli bibitnya banyak bisa. Tapi bibitnya seperti apa yang Kualitasnya. yang berkualitas, itu pengaruh sekali. Saya juga menyampaikan ini himbauan juga bukan hanya ke pelajar ya, bukan hanya ke murid kami, ke petani, yang ada di Sumsel. Iya. Bibit karet itu sangat menentukan masa produktivitas kebun karet kita. Sejarah pembuatan bibit itu harus tahu. Memang dari biji yang untuk understamnya, batang bawahnya ya, induk bawah istilahnya. Itu harus dari kebun yang memang betul direkomendasi dari memang untuk batang bawah, yang pohon tua. Kalau pohon karet memang kadang-kadang umur 5 tahun udah berbuah, diambil bijinya jadikan benih. Itu anak-anak harus kompeten. Dijadikan benih ya, sehingga tidak akan baik itu pertumbuhan batang bawah itu karet muda kan. Artinya karet yang sudah di atas 15 tahun. Oh, karetnya harus yang di atas 15 tahun ya Pak untuk jadi batang. Dan memang direkomendasikan untuk calon batang bawah. Begitu juga calon batang atasnya. Mungkin ini Mbak Uca kan belum ini ya, mungkin kurang familiar ya dengan karet. Iya betul Pak. Jadi karet itu kan ada batang bawahnya, ada batang atas. Jadi dia dikombinasikan dalam istilahnya okulasi. Iya. Ditempel ya. Iya, okulasi. ditempel. Nah, jadi yang sebagai batang bawah harus potensi sebagai penguat batang bawah, yang atas potensi sebagai penghasil getah atau kayu. Oh, iya. Nah, jangan salah pilih. Iya, jangan kebalik ya Pak. Betul. Ada beberapa jenis itu yang memang harus mendapat rekomendasi. Nah ini menentukan sekali. Kelihatan sepele, bibit orang bicara. Iya. Tapi itu menentukan ke depan. Menentukan 30 tahun ke depan. Iya, menentukan hasilnya. Nah, sebab umur karet itu yang paling bagus produk kalau dia masih produktif umur 3 sampai 30 tahun itu bagus bibitnya. Iya. Tapi kalau 10 tahun, 15 tahun sudah drop, berarti ada masalah dengan bibit. Di samping pemeliharaannya. Iya. Pengendalian penyakit salah satunya disebut tadi, pemupukan, pengendalian penyakit dan penyiangan. Itu banyak, ini sudah kita kalau di sekolah diterapkan itu. Artinya diberikan pembelajaran kepada anak-anak supaya mereka kompeten. Iya. Itu harus itu. Sangat detail ya Pak ya. Jadi mulai dari pembibitan bahkan jadi bukan hanya bagaimana untuk menjadi petani yang bisa merawat atau memelihara lahannya saja atau perkebunannya saja, tapi juga bisa dari awal pembibitan. Jadi bisa menghasilkan untuk diri sendiri dan juga mungkin disalurkan juga atau dijual juga ke para petani lain seperti itu. Nah,
kalau dari yang Bapak lihat saat ini kan sebenarnya petani juga mungkin harusnya kaitannya tidak hanya dalam pembibitan penanaman saja dan pemeliharaan saja maksud kami, tapi juga harus dari sisi bisnisnya juga harus hidup gitu ya Pak. Nah, bagaimana dari sekolah juga bisa mungkin menghidupkan yang seperti itu, mengajarkan tidak hanya cara menanam saja, namun juga mengajarkan bisnis dan juga pemasarannya. Betul. Sebenarnya begini, ini harus kita ajarkan ke anak-anak, harus kita perkenalkan. Tata niaga karet ini kan kadang-kadang banyak merugikan petani karet itu sendiri. Iya. Tata niaganya. Jadi kadang-kadang kita seperti yang sampaikan tadi, harga karet itu sebenarnya tinggi. Iya. Tapi tata niaganya kadang-kadang harus dikelola dengan baik. Lantas di sisi produksi di samping pemeliharaan tadi, dan yang harus kita berikan pemahaman kepada anak atau kepada petani, yang paling penting kita selamatkan itu adalah kulitnya batang karet itu, karena di situ sumber hasilnya di situ. Iya. Tapi masih kembali ke bibit dan pemeliharaan. Kalau kita mau dapatkan pohon yang kokoh, pohon yang mengeluarkan getah atau latek yang banyak, ya, artinya sumbernya, pemeliharaannya. Tapi pemeliharaannya bagus, bibitnya bagus. Kalau kita tidak profesional juga, tidak kompetensi juga di pemanenannya, penyadapannya, itu yang bisa membuat produksi karet cepat menurun. Drop juga ya Pak. Ya. Karena apa? Sisi ekonomi tanaman karet itu ada di kulit batang. Wow. Nah, itu. Makanya yang paling harus kita tanamkan anak-anak atau juga petani, kalau kita sudah punya kebun karet yang bagus, carilah, siapkan tenaga penyadap yang profesional. Tenaga yang nyadap karet itu harus profesional. Karena apa? Nilai ekonomis itu di batang karet. Kalau enggak profesional yang nyadap, rugi bisa kita. Maksimal rugi. Ya Pak ya, betul. Makanya di perusahaan perkebunan karet itu kejam urusan tenaga penyadap. Kejamnya apa? Dia ada sistem premi, ada sistem istilahnya itu semacam istilahnya itu denda gitu. Diberlaku kalau di perusahaan-perusahaan, apalagi dulu perusahaan karet kan banyak perusahaan meneruskan sistem kolonial. Iya. Ya. Mereka yang potensi, yang bagus nyadapnya, mereka kasih premi. Tapi bagi yang ini kena denda, kena pengurangan. Karena apa? Merusak nilai ekonomis karet. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Nah, di samping setelah berikutnya tata kelolanya, tata niaganya. Sekarang ini yang paling juga harus kita tanam kepada khususnya peserta didik, murid ya. Jangan, artinya kualitas hasil yang kalau sekarang di petani itu, tingkat petani itu adalah bokar namanya. Bahan olahan karet. Bahan olahan karet itu bisa dalam lum mangkok dia. Yang di mangkok-mangkok itu tahu ya. Di mangkok-mangkok itu yang sebesar ini, itu yang dibekukan, dikumpulkan, itu lum mangkok namanya. Itulah yang hasil petani karet. Nah itu, kalau yang di perusahaan-perusahaan kan dia pakai latek itu diolah, jadikan produk setengah jadi. Jadi produk olahnya bisa jadi rubber smoke seed contohnya, yang untuk ekspor. Iya, untuk ekspor. Nah, sebenarnya yang kita juga, yang lum tadi juga ekspor, tapi yang harus kita tanamkan kepada petani maupun anak, harus jaga kualitasnya. Kualitas. Betul, kualitas. Kalau mau harga tinggi, pasarnya baik, kualitas, jangan bermain di kualitas. Mungkin dicampur atatu kotor. Iya, biasanya suka dalam tanda kutip ya Pak, masih ada terdapat beberapa seperti itu yang mungkin mempengaruhi juga akhirnya jadi kualitas dan juga perkembangan dunia karet di Indonesia atau di Sumatera Selatan ini sendiri. Nah, ini tadi kan kalau berbicara mengenai harga, apalagi karet ini kan fluktuatif gitu ya Pak. Kalau sekarang benar-benar lagi naik banget karena seiring harga dolar yang naik juga dan permintaan juga yang
yang juga cukup tinggi seperti itu. Nah, bagaimana sekolah SMK Negeri 1 Gelumbang ini juga mempersiapkan siswa atau calon petani karet yang memang siap juga menghadapi kondisi yang seperti itu? Tapi akan Bapak jawab di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Zona Tani akan kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Zona Tani dan kita kembali berbincang dengan Pak Burhan. Pak Burhan, ini tadi ya kembali bahwa memang kan karet ini adalah cenderung harganya itu fluktuatif gitu atau ada fluktuasi yang seperti tahun ini atau sekarang harganya sedang tinggi, tapi sempat juga harganya drop atau menurun gitu Pak. Nah, bagaimana Pak Burhan beserta mungkin guru-guru di SMK 1 ini untuk bisa mempersiapkan calon petani karet yang ke depannya itu memang siap juga dengan kondisi harga karet ini sendiri yang fluktuatif seperti itu? Silakan Pak. Begini, jadi kita harus mempersiapkan mentalnya nih. Bukan hanya murid ya. Jadi petani juga demikian. Harus persiapkan mental. Edukasinya seperti itu. Jadi pada saat harga tinggi, artinya kita berikan edukasi bahwa pada saat harga tinggi bukan kesempatan kita untuk belanja sana sini berbagai macam itu manfaatkan hasilnya ya. Jangan lupa dengan yang sudah kita ambil hasilnya itu. Tanamkan lagi, kasihkan lagi. Paling tidak berapa persen. Pemupukannya, penyiangannya, perawatan dan pengendalian hama penyakitnya. Itu harus diimbangi. Nah, jadi pada saat harga tinggi artinya kita sisihkan untuk pengeluaran pupuknya. Ya, untuk pengeluaran penyiangan lahannya, pengendalian penyakitnya. Nah, pada saat harga rendah, artinya kondisi karet kita tetap bagus. Jangan juga pada saat harga rendah stres gitu kita menghadapi. Dihitung-hitung, wah enak ditebang karetnya, dijual kayunya, nanti dulu lihat produktivitasnya. Nah itu harus siapkan mental bagi petani maupun anak-anak. Bukan berarti harga karet murah, wah cepat-cepat dikonversi dengan tanaman lain yang harus menunggu berapa tahun. Kebanyakan sekarang begitu. Tanaman karet ini secara nasional ya rata-rata 1,8% setiap tahun menurun jumlah populasinya. 1,8% setiap tahun. Dari pokoknya 10 tahun terakhir ini ya, 1,8% penurunan populasi pohon karet khususnya rakyat. Karena apa? Fluktuasi harga. Fluktuasi. Kalau kita lihat di jalan-jalan lintas itu tidak putus kendaraan truk-truk itu bawa lok kayu karet. Bukan semua karet yang tidak produktif itu. Ada kadang-kadang karet yang masih produktif, dijual kayunya. Jadi spekulasinya tinggi, karena butuh dana, mungkin butuh uang, tebang karetnya, kayunya dijual. Jadi cara berpikir mindset ya, mindset petani itu harus dirubah. Nah, mungkin pada saat harga karet murah, kita mau belanja pupuk, belanja pemeliharaan kan berkurang dananya. Artinya kita cari alternatif. Buat pupuk alam, kotoran hewan, pakai serbuk dedak istilahnya sisa dari kotoran padi dan sebagainya ya, bisa juga diolah dengan kalau sekarang ada teknologi dulu istilahnya bokasi, dikasih E4, ada teknik tersendiri itu membuatnya. Itu sangat produktif. Sisa-sisa tanaman jagung, padi dan sebagainya kita potong halus dengan menggunakan alat, dicampur dengan bahan lain, pupuk kandang, kasih bokasi, jadilah pupuk. Bisa digunakan untuk
dan murah itu, Iya. murah. Murah, jadi yang mungkin tadi dibalik ada kesulitan untuk memperoleh pupuk, Iya, tapi betul. tidak usah menunggu seperti itu, jadinya bisa Betul. karena bisa buat sendiri ya Pak ya. Jadi mindset petani harus dirubah. Pada saat harga mahal, dia harus siap mental. Harga murah juga harus siap mental. Harus ada solusi-solusi. Iya, harus ada solusinya itu yang paling utama gitu. Nah ini kalau Pak Burhan diberikan kesempatan untuk berbicara, khususnya pada pemirsa TVRI ini yang generasi-generasi muda seperti itu Pak ke depannya. Bagaimana pesan Bapak mungkin tentang masa depannya para petani karet ini ke depan? Mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan ke mereka? Begini, kita tidak tahu 5 tahun, 10 tahun ke depan penurunan, kita belum bisa memprediksi ya, penurunan luasan kebun karet itu sampai berapa persen. Nah, itu. Nah, sehingga kita memberikan pencerahan kepada generasi muda bahwa untuk saat ini bahwa potensi perkebunan karet rakyat itu masih sangat menjanjikan. Masih sangat menjanjikan ya. Karena apa? Bahan olahan bahan sumber-sumber dari karet ini di tingkat internasional, nasional, ya, contoh ban kendaraan. Iya betul. Ban kendaraan itu sekarang masih prioritas dari hasil karet. Kenapa? Hasil karet ini lebih ramah dari yang lain, dari sintetis. Kan kita tahu bahwa setiap tahun berapa ribu kendaraan bertambah, berapa ribu ton perlu bahan itu untuk buat ban. Nah itu contoh itu saja. Belum lagi industri-industri kecil yang misalnya untuk alat-alat rumah tangga yang sudah mulai mengarah ke karet, hasil karet. Artinya potensi sekali. Sementara bukan hanya kita yang mengalami penurunan hasil produksi karet. Malaysia itu jatuh sekarang Malaysia. Iya. Karena lahannya berkurang. Betul. Nah, kita masih di peringkat kedua. Nah itu. Setelah Dan potensi. Jadi pesan kita untuk generasi mendatang, kita sudah mengalami berpuluh-puluh tahun karet tetap eksis. Hanya fluktuasi harga harus kita sikapi dengan baik. Iya betul, dan harus menjadi petani karet yang cermat dan juga inovatif tadi ya Pak ya. Dan mungkin juga di sini juga harus ada perubahan cara pandang juga ya Pak ya terhadap mungkin profesi petani ini seperti itu, yang kalau misalnya yang Bapak arahkan kepada anak-anak didik seperti apa sih Pak untuk bisa memandang cara pandangnya mereka terhadap potensi karet ini ke depannya gitu. Ya. Jadi kepada generasi Gen Z sekarang ya, anak-anak kita terutama murid-murid kita, artinya kita berikan pandangan bahwa kebutuhan, terutama kebutuhan karet itu yang tidak akan berkurang. Iya. Kemudian bahan olahan ini selalu bertambah, di samping produk akan berkurang, ya, kebutuhan meningkat. Apa penyebabnya tadi? Lahan kan? Iya. Lahan. Baik. Jadi itu. Jadi mereka pun juga harus mengubah cara pandangnya dan meyakini ya Pak ya bahwa ya karet ini masih akan terus eksis dan bakal terus dibutuhkan gitu sampai ke depannya. Sebenarnya kita kalau boleh nambahkan ya, bukan hanya ke murid, sekarang ke pemerintah. Pemerintahnya juga ya Pak. Sekarang hulu dan hilirnya harus dibenahi perkaretan di Indonesia. Amin. Hulunya mulai dari tadi teknologinya, budidayanya. Iya. Ya. Kemudian bibitnya. Nah, terus kalau budidaya artinya itu sangat luas ya. Iya. Pemeliharaan. Nah, kalau dulu kan zaman pemerintahan dulu kan ada istilahnya proyek peremajaan karet. Baik. Rakyat. Sekarang pemerintah harus gencar. Baik. Mendukung peremajaan karet. Baik. Hilirnya momen, terutama momennya ini bagus pada saat harga karet bagus ya. Iya. Momennya untuk strategi pemerintah menguatkan industri. Baik Pak. Itu. Oke, jadi tidak hanya dari petani karetnya saja, tidak hanya generasi muda saja, tapi dari pemerintah juga harus memperbaiki hulu dan hilirnya seperti apa ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Burhanuddin, Kepala SMK Negeri 1 Gelumbang. Sehat selalu Bapak dan semoga nanti anak-anak juga semuanya sukses didikan dari Bapak dan juga tim guru di sana. Dan pemirsa, inilah akhir perbincangan kami dalam tema regenerasi petani karet dari bangku sekolah. Semoga perbincangan kita hari ini menambah wawasan kita semua, dan akhirnya kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.